Halo, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 Kami sudah berada di Kampung Herbal. tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas UTS. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Yuk ikutin kami. Nama saya Iwan Ridwan, saya adalah Ketua Kampung Herbal. Kampung Herbal ini berdiri sejak tahun 2015, berdiri karena pada saat itu kondisi kampung ini kampung yang mungkin secara tidak layak menjadi hunian yang bukanlah menjadi hunian yang layak. Maka dari itu kami bersama warga lainnya melakukan treatment, melakukan pengurukan lahan ini dan kita tanam saat ini tanaman herbal yang kita kembangkan. Dari kondisi-kondisi yang memang tidak menguntungkan ini, akhirnya kami bisa mendapatkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga dengan menanam herbal. Jadi seperti itu. Selamat siang teman-teman. Saat ini kami sudah berada di Kampung Herbal dan sekarang kami sudah bertemu dengan Bapak Iwan selaku pengelola Kampung Herbal. Benar ya, ini Bapak Iwan? Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Pertama adalah, apa yang menginisiasi pembentukan Kampung Herbal? Pertama, mungkin tadi saya perkenalkan nama saya, yang lengkapnya Iwan Ridwan. Saya di sini Ketua Kampung Herbal. Kampung Herbal ini berdiri sejak tahun 2015. Yang mendasari berdirinya Kampung Herbal sebenarnya adalah suasana situasi yang tidak menguntungkan di lingkungan kami di RT 9 RW 5. Kenapa tidak menguntungkan? Karena lahan yang ada yang sekarang kita jadikan lahan Kampung Herbal itu adalah rawa, di mana pada saat musim hujan menjadi genangan air, menjadi rawa, tempat binatang-binatang liar di situ. Pada saat musim kemarau, rumput-rumput liar tinggi. Dalam kondisi seperti itu ada dampak-dampak yang bisa diterima masyarakat. Salah satunya adalah demam berdarah. Jadi nyamuk demam berdarah waktu itu mewabah di sini sampai ada korban yang meninggal. Termasuk binatang liar, gigitan ular. Beberapa warga kita banyak yang digigit ular. Jadi situasi kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat hati kita tergerak untuk melakukan pengurukan lahan. Pengurukan itu sampai sekarang pun masih berlanjut. Dari pengurukan itu akhirnya kami tanam tanaman herbal sampai sekarang ini. Jadi seperti itu. Jadi masih berlanjut ya Pak? Masih Semakin berlanjut. memperluas wilayah. Ya, jadi kita kembangkan dari lahan tanam taman herbal yang ada di sini, kita sekarang kembangkan yang ke arah utara. Perkembangan luasan taman herbal semakin luas ya. Selanjutnya, apakah pemerintah ikut campur dalam upaya melestarikan Kampung Herbal ini? Ya, kebetulan lahan yang kami pakai ini lahan fasilitas umum.
yang notabene adalah lahan fasum dalam penguasaan pemerintah kota. Otomatis setiap kegiatan apapun yang ada di atas lahan ini kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Yang di sini yang terdekat adalah lurah, ya, camat. Jadi kami mengembangkan kampung herbal ini tidak ilegal, dalam arti memang ada dukungan dari beberapa dinas. Kayak tadi ada dinas pertanian yang akan memberikan pelatihan, bahkan ada beberapa mahasiswa yang magang di sini untuk pengembangan kampung herbal juga. Terus dari dinas lingkungan hidup juga memberikan banyak informasi dan pelatihan yang ada di kampung herbal. Jadi pemerintah kota 100% mendukung untuk pengembangan kampung herbal. Bahkan saya kemarin dilatih di Malang 5 hari untuk dalam bidang pengolahan hasil herbal. Jadi benar-benar kami disupport oleh pemerintah kota. Kampung herbal ini berkembang berdasarkan kesadaran, dalam arti kami mengembangkan konsep pemberdayaan dalam pengembangan kampung herbal. Dalam membangun suatu kawasan itu tidak semua warga itu langsung mendukung 100%. Mungkin pada saat kita sosialisasi, pada saat kita sudah mulai bergerak di awal, itu mungkin cuma 50% warga yang istilahnya mau dan ikut. Nah, kami mengembangkan konsep pemberdayaan itu dengan tujuan apa? Dengan orang yang kita paksa, dengan orang yang dengan kesadaran untuk ikut, akan lebih apa ya, lebih langgeng orang yang dengan kesadaran sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja potensi ekonomi yang ada di kampung herbal ini dan bagaimana kita dapat membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi ini? Ya, potensi kampung herbal itu sebenarnya bukan hanya di herbalnya saja. Di herbal mungkin secara ekonomi outputnya adalah peningkatan ekonomi melalui produk-produk herbal maupun penjualan bibit tanaman herbal. Tapi konsep yang kami kembangkan adalah konsep kampung wisata, konsep kampung edukasi. Jadi kampung wisata edukasi herbal itu yang kami usung. Nah, dari konsep itu otomatis kami yang pertama backbone-nya adalah tanaman herbal. Tapi di sisi lain kami juga punya perpustakaan herbal. Perpustakaan herbal unitnya ada, seni budaya ini, pusaka budaya kami siapkan karena terkait dengan wisata. Terus kolam ikan, kolam lele itu sekitar ada 10 unit kami siapkan. Ada bank sampah yang untuk sampah-sampah plastik maupun kardus bekas, ada rumah kompos, semuanya terkait. Ada instalasi pengolahan air limbah. Jadi dari sisi edukasi dan wisatanya memang kita tonjolkan, tapi backbone-nya tetap di herbal, tanaman herbal. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kampung herbal dalam merawat dan mengelola setiap tumbuhan herbal di sini dengan baik? Ya, kami menerapkan dengan banyaknya jumlah tanaman yang ada di sini. Kami menerapkan manajemen yang sederhana sebenarnya. Kami melakukan pembagian wilayah kerja untuk masing-masing warga berdasarkan lebar rumah. Jadi rumah yang ada di sini, Pak, lebar ini dia bertanggung jawab yang ada di depan. Rumah saya di situ, saya bertanggung jawab lurus ke depan rumah saya. Dengan cara seperti itu, pertama persaingan antar warga untuk menjaga tanaman itu tetap sehat, tetap bagus, itu ada. Terus dari tetangga-tetangga sekitarnya, apabila ada tanaman yang pasti mengingatkan, tanaman yang menjadi tanggung jawabmu sekarang layu, ayo undang. Jadi ada mekanisme apa ya, mengingatkan otomatis warga itu. Kalau kayak yang rumah ini pergi satu rumah, otomatis tetangga kiri kanan yang
menjadi tanggung jawab untuk melanjutkan menyiram atau membersihkan. Kompak Ya. ya. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kampung herbal ini sangat didukung penuh oleh pemerintah. Yang pertama, mereka mendapat dukungan penuh dari Dinas Pertanian yang memberikan program dan pelatihan untuk pengembangan kampung herbal ini. Yang kedua, mahasiswa juga banyak yang magang di kampung herbal ini untuk pengembangan kampung herbal. Lalu, masyarakat juga berpartisipasi penuh dalam pengembangan kampung herbal ini. Masyarakat berkontribusi dalam pengembangan kampung atas kemampuan sendiri dan tidak ada paksaan atas pengembangan kampung herbal tersebut. Ada banyak tanaman herbal yang ditanam di kampung herbal ini, lebih dari 200 tanaman herbal yang ditanam di kampung herbal ini. Yang kedua, ikon pertama untuk kampung herbal ini adalah jahe merah. Sekarang banyak yang dikembangkan selain jahe merah. Yang pertama ada kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak dan lain sebagainya. Hasil dari kampung herbal adalah penjualan tanaman herbal yang dikembangkan. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung tempat wisata, edukasi, dan seni budaya. Di kampung ini juga mengembangkan salah satu bank sampah yang seperti sampah plastik dan sampah kardus. Dengan adanya kampung herbal ini merupakan penghijauan yang sedap dipandang dan juga sangat membuat oksigen kita lebih baik dan dari buruknya cuaca di Surabaya. Warga juga membagi-bagi tugas dalam perawatan kampung herbal ini, saling meningkatkan satu sama lain dari tanaman yang mereka tanam, kalau mempunyai masalah dan lain sebagainya. Dengan perkembangan kampung herbal ini, perekonomian warga sangat terbantu. Mereka juga punya kolega yang terus dapat membagi dan membeli dari kampung herbal tersebut. Dalam perkembangan kampung herbal ini ada juga kesulitan warga seperti kebutuhan air, apalagi saat musim kemarau. Sumur-sumur di desa juga sangat kering. Maka warga mengembangkan instalasi pengolahan air limbah dan menggunakan filter yang disebarkan ke seluruh desa dengan menggunakan pipa-pipa air tersebut. Mungkin cukup sekian hasil wawancara kami. Terima kasih, Maulati untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.